Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara, Salam. Malam hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam acara online Discipleship. Malam hari ini kita akan membahas satu tema, ya. Temanya adalah tentang hukum benih. Tentang hukum benih, ya. Nah, Bapak Saudara, ini merupakan satu hal yang harus kita ketahui. Kenapa kita belajar tentang hukum benih? Ya, memang dari awal Allah itu bekerja dengan sistem membenih. Ya, itu ide, itu gagasan, itu cara kerjanya Allah. Untuk apa? Membuat sebuah multiplikasi, memperbanyak. Nah, ada potensi di dalam benih itu. Dari benih yang satu itu nanti bisa menjadi benih yang lebih banyak lagi. Amin. Ya, menjadi butir-bulir atau yang lebih banyak lagi. Itulah kehebatan daripada benih itu. Nah, tapi kita harus mempelajari bagaimana benih itu bisa bermultiplikasi menjadi semakin banyak. Ternyata ada hukumnya, ya, disebut hukum benih. Baik Saudara, bicara tentang hukum benih, kita berbicara tentang ketetapan Allah, tentang adanya tabur tuai, ya, tentang adanya tabur tuai. Kapan tabur tuai itu dimulai? Ternyata sejak bumi dijadikan, Allah telah menetapkan adanya hukum tabur dan tuai sampai hari kiamat. Jadi sejak bumi dijadikan oleh Allah ini, Allah membuat sebuah sistem, yaitu sistem yang namanya tabur tuai. Barang siapa menabur akan menuai. Sesuatu yang ditabur akan tumbuh dan menghasilkan buah berlipat-lipat. Ya, nah, jadi kapan itu dimulai? Sejak bumi dijadikan. Allah telah menetapkan adanya hukum tabur dan tuai. Dan hukum tabur tuai ini terus berlaku sampai kedatangan kali kedua Tuhan Yesus turun ke dunia. Ya, menjemput kita di awan-awan. Hari kiamat, akhir dari bumi ini. Baru hukum tabur tuai itu dicabut, ya, tidak berlaku lagi. Nah, Bapak Saudara, kita lihat ya ayatnya dulu dalam Kejadian 8 ayat yang ke-22. Ini ayatnya. Selama bumi masih ada, ya berarti kan selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Nah, Bapak Saudara, di dunia ini segala sesuatu ada padanannya ya. Ada siang, ada malam. Ada baik, ada yang jahat. Ya, ada gelap, ada terang. Nah, Saudara, perhatikan, ada masanya menabur dan ada menuai. Ada kemarau, ada hujan, ada siang, dan ada malam. Jadi ada pasangannya atau padanannya. Nah, Bapak Saudara, sekarang kita lihat tentang menabur dan menuai. Ini Tuhan katakan, selama bumi masih ada, itu tak akan berhenti. Yang namanya musim menabur dan musim menuai. Anda boleh perhatikan, ya. Jika nanti kondisinya sedang banyak air gitu ya. Nah, disitulah Pak Petani ini tahu, ini waktunya yang terbaik untuk mulai menabur benih. Nah, nanti setelah 3 bulan akan ada masa lagi, namanya masa panen, ya, masa menuai, masa menuai. Nah, ini masa musim dan Tuhan katakan itu tak akan berhenti sampai kedatangan kali kedua Yesus datang ke dunia menjemput kita atau bumi diakhiri, ya. Nah, sekarang lanjut dulu keterangannya. Dengan menaruh hukum itu di atas bumi,
Maka manusia mampu melipat gandakan benih apapun yang ditanamnya di bumi. Dengan cara itu, ia memberkati umatnya dan memperkaya mereka. Sekarang kita harus menangkap. Kenapa Tuhan menaruh hukum itu di atas bumi? Supaya manusia mengerti, menangkap tujuannya, fungsinya, manfaatnya. Ya, karena apa? Ini ada unsur pelipat gandaan atau multiplikasi dari benih yang ditanam di bumi itu. Tujuannya Allah menaruh semua itu dengan cara hukum tabur tuai ini dilakukannya, Tuhan mau memberkati umatnya dan memperkaya mereka semuanya. Ya, tangkap baik-baik. Anda mengerti sekarang? Hukum tabur tuai itu tidak pernah dicabut. Malam hari ini saya tidak berbicara tentang teologi kemakmuran, tapi sebuah kebenaran dari firman yang perlu kita ketahui juga. Nah, kita sudah mulai, kita sering belajar tentang perkara-perkara roh, tentang perkara-perkara bagaimana cara melayani, cara ini dan itu dan sebagainya. Tapi saudara, maksud dan tujuan Allah tentang pelipat gandaan dan ingin memberkati Bapak Ibu Saudara dan memperkaya Bapak Ibu Saudara, itu juga harus ditangkap juga. Amin. Nah, supaya apa? Keinginan Bapak untuk membuat Anda kaya dan diberkati, itu akan terjadi di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Nah, jadi sebenarnya Bapak itu hatinya pengen memberkati kita. Bapak itu sebenarnya hatinya pengen melihat semua anak-anaknya itu hidup dalam kelimpahan. Ketika Yesus diutus datang ke bumi, Anda lihat, ya, Yesus datang untuk memberikan hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Bukan hidup pas-pasan, tapi hidup dalam segala kelimpahan. Bagaimana kelimpahan itu bisa terjadi? Anak-anak Allah itu mewarisi bumi, menjadi orang-orang yang kaya. Ya, kaya itu enggak dosa. Yang enggak boleh itu pengen kaya. Lah Pak, apa hubungannya Pak? Bagaimana saya bisa menjadi kaya kalau saya enggak pengen kaya? Lucu ya? Membingungkan sedikit. Ya. Di sisi lain, Allah ingin Anda kaya ya. Tapi Anda nggak boleh pengen kaya. Karena orang yang pengen kaya, mereka akan jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Amin. Masuk dalam pencobaan macam-macam karena punya keinginan kaya. Padahal Allah ingin Anda menjadi kaya. Diberkati melimpah-limpah. Mewarisi bumi ini. Nah, konsepnya sekarang Anda harus benar-benar jeli untuk melihatnya. Memang Tuhan itu, Bapak itu pengen kita kaya. Tapi dia melarang Anda pengen jadi kaya. Nah, ya, segala sesuatu kita harus mengikuti ritmenya surga. Karena segala sesuatu tadi dikatakan, ada masanya, ada musimnya. Nah, musim atau masa itu siapa yang menentukannya? Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Nah, kalau Anda berjalan melakukan segala sesuatu menurut timingnya Allah, menurut waktunya Allah, ya, menangkap ritmenya Allah sehingga Anda bergerak seirama dengan dia, saya percaya kehendak Allah yang satu ini juga akan terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Nah, hidup dalam kekayaan, hidup dalam kelimpahan. Bukan karena Anda pengen kaya, tapi karena Allah yang membuat Anda menjadi kaya. Amin. Lah, Bapak Ibu Saudara, satu hari kita lihat ada contoh di dalam Alkitab
Dalam kitab Kejadian, pasal 26, ayat 12 sampai 13. Kenapa saya tekankan tadi? Masalah keinginan Anda yang dilarang oleh Tuhan untuk kaya, padahal Allah ingin kaya. Kalau kita lihat kisah dari orang ini, Kejadian 26 ayat 12 sampai 13 dikatakan begini. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Luar biasa ya. Maka menaburlah Ishak, mendapatkan hasil 100 kali lipat. Ini adalah berkat yang sempurna. Ya, kenapa dia bisa menghasilkan 100 lipat? Ada alasannya. Sebab ia diberkati oleh Tuhan. Ya, diberkati oleh Tuhan. Allah berkenan. Allah agree. Kenapa? Karena waktu Ishak menabur benih itu bukan keinginannya Ishak untuk menabur. Kok Pak Gideon tahu dari mana? Dari situasinya. Kalau Anda baca dari ayat yang pertama, ya, ketika Ishak ini menabur benih itu, kondisinya adalah tanahnya sedang kering kerontang. Tidak ada air, panas terik. Semua orang berpikir, kalau kondisi seperti ini, aku menabur benih, pasti nggak akan tumbuh. Jadi semua mengurungkan keinginannya untuk menabur benih. Ya, karena apa? Kondisinya tahun itu mengalami kekeringan yang luar biasa. Semua pasti menyimpan benihnya di lumbung, tidak ditabur pada saat itu. Tapi kenapa Ishak itu menabur dikala kondisi situasinya semua tidak mendukung? Pasti ada yang nyuruh. Siapa yang nyuruh? Yang nyuruh Tuhan. Kenapa Tuhan menyuruh? Karena Tuhan mau memberkati Ishak. Amin. Ishak menjadi kaya, kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Itu bukan keinginan daripada si Ishak ini. Nangkap ya, maksud saya? Nah, dia menabur karena disuruh oleh Tuhan. Pelajaran dari kalangan teologi kemakmuran. Mereka memakai hukum tabur tuai, tapi tidak dijelaskan bagaimana cara menabur. Memisahkan antara keinginan kita dan menangkap keinginan Allah itu jarang dibahas. Sehingga dalam teologi kemakmuran banyak orang serakah, banyak orang rakus, banyak orang main gambler, judi. Kelihatannya menabur, mendukung pekerjaan Tuhan, ini dan itu. Tapi saudara, ya, itu semua hanya untuk mancing saja. Enggak tulus hatinya. Ya, Tuhan mau kita tulus dalam melakukan segala sesuatu. Apapun yang kita lakukan, pastikan Anda mengerjakan apa yang diperintahkan Tuhan. Amin. Nah, tentang hukum tabur tuai, memang hukum itu tidak akan dihentikan oleh Allah sampai buminya hilang. Ini merupakan sarana
yang akan dipakai oleh Allah untuk melipat gandakan segala sesuatu dan termasuk untuk memberkati orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Contoh adalah Ishak. Ketika dia melakukan hukum tabur tuai, dia menabur, dia menuai. Karena dia melakukan tepat seperti apa yang diperintahkan oleh Allah, hasilnya 100 kali lipat ganda. Bahkan Alkitab mencatat, dia bukan hanya menjadi orang kaya. Kian lama, kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Mau saudara? Mau? Semua mau. Nah, semua pasti mau ngalami seperti itu. Tapi apakah Anda ya rela dan mau bertindak seperti apa yang dilakukan oleh Ishak ini? Kondisinya nggak mendukung, tapi Tuhan suruh. Ya, Tuhan suruh. Nah, tadi malam dalam pelajaran persepuluhan kan ada yang nanya itu dalam sharing ya. Pak, kalau nggak sanggup bagaimana? Apakah harus tetap bayar? Nah, kalau itu kewajiban ya harus. Tangkap baik-baik. Kalau Tuhan menyuruh Anda untuk melakukan, menabur sesuatu, padahal kondisinya tidak mendukung, lakukan saja. Dalam Alkitab kita lihat ya, janda Sarfat contoh. Ketika Elia disuruh pindah dari sungai Kerit untuk pergi ke Sarfat. Elia awalnya berpikir, nanti akan ketemu janda yang kaya. Enggak taunya janda yang ditemui, ya janda miskin. Hanya punya segenggam tepung dan setetes minyak. Dan janda itu sudah pasrah. Dia bilang sama Elia, hanya ini yang aku punya. Aku mau bikin apem, setelah itu saya makan menjadi makanan terakhir buat saya. Tapi Elia berkata, berikan dulu bagiku. Utamakan Tuhan. Kamu akan hidup. Luar biasa. Tepung itu tidak habis. Sampai panen berikutnya terjadi. Miracle, mujizat terjadi. Kenapa? Janda itu mau nurut. Ketika Tuhan suruh melakukan, dia memberikan kepada yang lainnya. Dalam kondisi kurang sekalipun. Tapi kita lihat, orang yang berjalan dalam kehendak Tuhan, mengikuti perintahnya Tuhan, melakukan hukum tabur tuai ini, Tuhan yang akan menumbuhkan secara sempurna dan ajaib seperti tadi. Amin. Nah, sekarang kita membahas langsung. Bagaimana prinsip dari Sabat, ya prinsip Sabat bagi tanaman dan manusia. Prinsip Sabat dan tanaman bagi manusia. Keluaran 23, ayat 10 sampai 12. 6 tahunlah lamanya engkau akan menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya. Tetapi pada tahun ke-7 haruslah engkau membiarkannya dan meninggalkannya begitu saja, supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan. Dan apa yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Demikian juga kau lakukan dengan kebun anggurmu dan kebun zaitunmu. 6 harilah lamanya engkau melakukan pekerjaanmu, tetapi pada hari ke-7 haruslah engkau berhenti supaya lembu dan keledaimu tidak bekerja, dan supaya anak budakmu perempuan dan orang asing melepaskan lelah. Saudara, Allah dalam 10 hukum Allah yang ditulis diberikan kepada bangsa Israel, ada namanya hormatilah hari Sabat. Hormati dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, apa itu Sabat? Sabat itu berhenti. Melakukan kegiatan. Enggak boleh ada yang kerja. Untuk manusia, Sabat itu tujuannya adalah
supaya manusia itu melepaskan lelah. Karena sudah bekerja 6 hari. Dan 1 hari ini dia harus rest, dia harus istirahat. Kenapa harus istirahat? Supaya ya nanti setelah dia istirahat 1 hari, nanti hari pertama dia kerja lagi sampai 6 hari itu. Hasilnya akan maksimal. Karena kondisinya, staminanya fit. Karena dia istirahat. Itu idenya Allah. Ternyata bukan hanya manusia toh. Binatang-binatangnya yang dipakai untuk bekerja itu pun harus dikasih istirahat juga. Jadi binatang ada sabatnya juga. Tanaman-tanaman juga begitu. Ada sabatnya. Ya. Binatang, tanaman, tanahnya juga harus. Tadi dikatakan, tanah itu boleh engkau tanami selama 6 tahun, nanti tahun yang ke-7 engkau nggak boleh tanami apa-apa. Supaya apa? Pulih kesuburannya. Ya, tanah itu kalau nggak dibiarkan gitu ya, dikasih istirahat, nanti dia akan tandus. Nah, untuk memulihkan supaya dia tetap subur dan gembur tanah itu, dia harus diistirahatkan selama 1 tahun. Nah, disitulah Allah akan memulihkan tanah itu ketika ditanami oleh Pak Tani, nanti tahun 1 sampai ke 6 hasilnya maksimal, luar biasa. Ya, nah, Bapak Saudara, bangsa Israel pernah dihukum oleh Tuhan karena dia melupakan sabat. Sabat apa? Sabat tanah. Dia garap itu tanah 490 tahun. Sampai akhirnya Tuhan bilang, ini harus dihukum. Betul. Karena melanggar sabat itu. Dia akhirnya harus membayar hukuman itu. Dibuang ya selama 70 tahun. Itu bayar utang sabat. Enggak main-main. Ya. Tuhan mau memberi pelajaran kepada bangsa itu. Ketika genap waktunya mereka sudah 70 tahun, sudah bayar hutang sabat itu, Tuhan pulihkan. Ya, terjadi Sionisme, kembali ke negaranya. Ya. Nah, dengan ajaib juga, tangan Tuhan yang kuat, yang dahsyat itu, yang menuntun, mengembalikan seluruh bangsa Israel itu ke negerinya. Ya. Nah, sekarang semua harus ada sabatnya. Nah, Bapak Saudara, kita tahu ya, kita bekerja. Sekarang kita ada yang kerja 5 hari, ada yang 6 hari. Nanti kalau diberi waktu istirahat, gunakan untuk istirahat. Supaya apa? Staminanya fit. Apa saja. Perhatikan. Walaupun Anda mau mengupayakan segala sesuatu, harus ada sabat-sabatnya. Sabat itu harus dihormati, sabat itu harus dikhususkan atau dikuduskan. Ya, supaya apa? Pulih staminanya. Karena Tuhan mau Anda punya hasil yang maksimal. Itu Tuhan ingin dalam kehidupan kita. Ya, nah tentang hukum tabur tuai atau tentang berkat yang diberikan oleh Allah ini, ada yang berkomentar. Seorang raja yang penuh dengan hikmat, namanya Salomo. Apa kata Salomo dengan hukum benih ini? Prinsip tabur benih ini ternyata berlaku juga bagi masalah harta benda. Salomo yang dibilang orang terkaya di dunia pada zamannya, menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dikumpulkannya dari pengalaman dalam beberapa Amsal dalam kitab Pengkhotbah. Kita lihat dulu ya, dalam Pengkhotbah 11 ayat 4. Salomo mengatakan begini, siapa senantiasa memperhatikan angin, tidak akan menabur. Dan siapa senantiasa melihat awan, tidak akan menuai. Ya, ini orang bimbang namanya. Selalu melihat keadaan gitu. Dan dia tidak akan menabur.
akhirnya tidak menuai. Ya, lah, menurut Anda, apa arti hikmat ini? Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak menuai. Menurut Anda apa hikmatnya? Apa artinya? Ya, saudara, hikmatnya begini. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Ini jawabannya. Segala sesuatu, Allah yang mengerjakannya. Walaupun Anda tidak mengetahui bagaimana proses bekerjanya. Tapi Anda bisa melihat hasilnya, bukan? Nah, ketika orang mengandung 9 bulan 10 hari itu, Anda tahu, ya tahu? Walaupun Anda nggak mengerti, dari perutnya ya masih kecil sampai perutnya besar kemana-mana bawa drum band, gitu ya. Nah, mulai itu dia sudah bisa membayangkan itu nanti bayi yang keluar itu punya tangan, punya mata, punya hidung, punya telinga, itu enggak? Punya kaki, punya jantung, punya usus, dan macam-macam semuanya. Punya lidah, punya rambut. Nah, bagaimana prosesnya? Dari sperma, atau enggak ya, akhirnya menjadi makhluk seperti itu. Punya tulang. Nah, itu bagaimana prosesnya? Padahal nggak ngerti, bukan? Nah, siapa yang mengerjakannya? Kita tahu ya, pasti Tuhan yang mengerjakan di dalam kandungan untuk membentuk janin itu dan keluar menjadi bayi seorang manusia. Seperti itu. Prosesnya nggak ada yang tahu. Tapi Anda bisa menangkap, Anda bisa mengerti, Anda bisa percaya, ya, tidak bimbang, tidak ragu. Salomo mengatakan, barang siapa orang tetap melihat angin, dia tidak menabur. Karena dia tidak menabur, dia tidak menuai. Banyak orang kadang-kadang sulit untuk mengambil keputusan. Kenapa? Ketika musim menabur terjadi, saat menabur itu harus Anda lakukan, tapi Anda tak pernah mengambil keputusannya. Sulit mengambil keputusan. Kenapa? Banyak pertimbangannya. Betul? Coba saudara, kalau Anda mulai ya, disuruh menabur berkat ke orang lain, atau ke gereja, atau badan sosial apa dan sebagainya. Banyak pertimbangan, bukan? Pertimbangannya apa? Macam-macam alasannya. Ya, buat apa? Kok enak ya? Betul ya? Saya sendiri aja masih kurang. Ya, mending saya simpen, saya depositoin untuk masa depan saya, untuk kuliah anak saya, itu enggak ada. Nah, itu alasan-alasan yang membuat Anda jadi banyak pertimbangan. Ketika Tuhan membuat situasinya, lalu ada target di depan Anda. Target itulah yang disebut ladangnya. Anda punya benihnya. Dan Tuhan mengharapkan Anda mengambil sebuah keputusan. Ketika ladang ada di depan Anda, artinya apa? Tuhan mau Anda mulai menabur tanpa banyak pertimbangan. Amin. Nah, kalau Ishak kala itu, dia menimbang-nimbang. Kira-kira Ishak menabur enggak? Enggak. Karena apa? Tanahnya kering. Enggak ada air. Bagaimana benih bisa tumbuh di tanah kering yang tidak ada air kala itu?
Tapi Ishak berjalan dengan iman. Ini semua aku kerjakan karena Tuhan, itu enggak ya, yang memerintahkannya. Dia lakukan, hasilnya maksimal. Ya, pastikan saudara, kalau Tuhan mengizinkan, memberi kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara untuk melakukan hal, yaitu menabur benih, jangan tunda-tunda dengan pertimbangan ini dan pertimbangan itu. Itu kata Salomo seperti orang yang mau menabur tapi melihat angin. Dulu ramalan cuaca itu, itu tuh pakai angin. Nah, angin apa gitu ya. Nanti ini mau musim apa, ini mau panas, ini mau hujan. Itu dilihat dari angin ya dulu ya. Nah, pertimbangannya seperti itu. Banyak pertimbangannya, akhirnya tidak menabur. Dan Salomo bilang, tidak menuai. Amin. Nah, saudara, kita lihat dalam Pengkhotbah 6 ayat yang kedua. Apa kata Salomo berikutnya? Pengkhotbah 6 ayat 2. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan. Ya, ada orang yang dilihat oleh Salomo di sini dikarunia Allah kekayaan, punya harta benda, punya kemuliaan, dan tidak kekurangan suatu apapun yang diingininya. Tapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya. Dan Salomo mengatakan, ini adalah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Ya, punya segala sesuatu tapi nggak bisa menikmati. Saya bersyukur saudara, saya nggak punya segala sesuatu. Tapi saya punya satu karunia, karunia menikmati. Ya, betul, saudara. Ya, saya pernah tidur di hotel bintang 5. Ya, bintang 7 belum. Karena itu puyer. Ya. Ya loh. Pernah makan di hotel paling gede, ya. Makanan mahal. Ya. Nah, dan melakukan banyak mengalami hal-hal yang tak pernah saya pikirkan dan itu nggak mungkin saya bisa lakukan. Dan saya alami. Tapi saya pernah mengalaminya. Karena Tuhan bawa saya. Lalu saya mengucap syukur. Saya bilang, puji Tuhan. Saya punya karunia menikmati. Karunia menikmati. Amin. Nah, saya ketemu satu orang. Dia kaya raya luar biasa. Tapi nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, gitu ya. Nah, hidup kayak di karantina seperti itu. Keluar harus pakai baju khusus, masuk gitu. Nggak enak, betul nggak ya? Nggak bisa menikmati udara bebas, katanya polusi, ya. Udaranya spesial, beli, ya. Nah, saudara, ada orang-orang yang seperti itu. Itu kata Salomo tadi dikatakan, inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Betul. Orang yang punya segala sesuatu ketika melihat orang yang miskin tapi bisa melakukan ini dan melakukan itu, boleh menikmati ini dan menikmati itu. Dia merasa, aduh, buat apa saya punya semuanya ini? Kepahitan. Ya, penderitaan yang pahit yang dialami oleh orang seperti itu, ya. Nah, saya harap Bapak Saudara jangan menjadi orang yang seperti ini. Yang seperti yang dilihat oleh Salomo itu. Orang yang tidak punya karunia apa? Kuasa untuk menikmatinya. Amin. Nah, berikutnya, apa yang dilihat oleh Salomo dalam Amsal 11 ayat yang ke-24. Nah, ini tentang orang-orang yang diberkati ya. Ini lihat. Amsal 11 ayat 24. Baca sama-sama.
Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Ini Salomo melihat ya, ada orang yang menyebar harta, tapi bertambah kaya. Rajin menabur, tapi nggak miskin. Malah tambah kaya. Ada orang yang dilihat oleh Salomo, menghematnya secara luar biasa. Anda tahu apa artinya menghemat secara luar biasa? Menghemat secara luar biasa itu adalah, kata lainnya adalah pelit bin pedit, alias kiker. Nggak ada di sini, nggak ada. Amin. Semua adalah orang yang murah hati. Saya lihat dari wajahnya. Amin. Kulihat di wajahmu kemuliaan Tuhan. Nggak ada di sini orang pelit, nggak ada. Bin pedit, oh nggak ada. Kikir, nggak ada. Semua orang yang murah hati. Amin. Ya. Jadi bukan menggenapi apa yang dikatakan oleh Salomo ini. Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Nah, petik. Ya, perhatikan apa yang dikatakan Salomo, yang dilihat oleh Salomo ini. Kalau ada orang yang bertambah kaya karena menyebar harta, dan sekarang kita tahu ada hukum tabur tuai, kenapa kita tidak melakukannya? Ketika kesempatan itu diberikan oleh Tuhan untuk kita melakukan, menabur benihnya. Amin. Nah, mulai belajar ya sekarang. Menabur benih tidak membuat Anda kekurangan. Menyebar harta tidak membuat Anda miskin. Salomo melihat ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Amin. Terlebih berkat memberi daripada menerima. Lagunya begitu ya. Itu lagu persembahan ya. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Lagunya gitu. Ya. Berkat tercurah. Ya lah. Nah, takkan pernah ku bawa. Mantan WL. Tahu lagu persembahan, saudara? Ya, dulu kalau saya jadi WL gitu, kalau pas lagi kolek lagunya apa? Ya, Bapak, ku persembahkan. Ya, tubuhnya diganti. Dompetku. Ku beri yang terbaik bagimu. Jadi lagu-lagu yang kami siapkan untuk persembahan itu dulu, lagu yang menginspirasi, supaya jemaat memberikan yang terbaik, terbanyak, terbesar untuk Tuhan. Oh. Ya, nah, saudara, kalau ada kesempatan untuk menabur, atau orang bilang menyebar harta, cepat lakukan. Ya. Itu tidak membuat Anda miskin. Itu tidak membuat Anda miskin. Karena terlebih berkat memberi daripada menerima. Amin. Coba Anda lihat ya. Ketika Anda menerima sesuatu, dan ketika Anda memberi sesuatu kepada orang lain, nanti apa yang Anda rasakan? Jujur, ketika Anda menerima sesuatu dari orang lain, apa yang Anda rasakan? Ketika Anda bisa memberi, memberkati orang, apa yang Anda rasakan? Ketika Anda menerima, Anda merasa diri Anda kurang, sehingga Anda ditolong oleh orang, betul enggak? Tapi ketika Anda bisa memberi, Anda merasa punya, betul? Itu kaya namanya. Kaya di sini bukan diukur berapa kilo emasmu, bukan. Jiwa yang kaya itu ketika Anda bisa berbagi,
Orang walaupun punya banyak harta, kalau dia tidak bisa berbagi, dia miskin. Karena dia masih merasa kurang. Amin. Nangkep maksud saya? Walaupun Anda hanya bisa memberi mungkin 10.000, dengarlah. Ketika Anda lakukan, Anda kaya. Karena Anda rela. Anda bisa mengambil bagian Anda, lalu Anda berikan kepada orang lain. Amin. Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Semakin sering Anda lakukan, Anda semakin kaya. Amin. Nah, buahnya ada. Apa yang ditabur oleh orang itu, Tuhan akan melipat gandakannya. Amin. Sekarang kita lihat, apa nasihat daripada Paulus tentang hukum tabur tuai ini. Ya, Paulus menasihati orang Korintus dan Anda malam hari ini juga tentang prinsip tabur tuai untuk masalah keuangan. Dan dia mempersamakannya dengan kehidupan seorang petani. Apa yang dikatakan oleh Paulus? 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Amin. Nah, sekarang tergantung seberapa besar benih yang Anda tabur. Berapa banyak benih yang Anda tabur. Paulus katakan, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Amin. Kalau Anda mulai menabur, jangan asal menabur. Yang penting kan menabur, Pak. Nah, contoh nih ya. Kalau Anda ibadah di gereja on-site gitu ya. Nah, nanti ada saatnya. Bapak Ibu Saudara, kita telah mendengar kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya. Dak dikduk, dak dikduk. Apa itu tiba saatnya? Ya, kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebentar kantong kolektor akan diedarkan ya. Hah, apa yang Anda pikirkan? Buka dompet. Cari duit. Yang paling besar atau yang paling kecil? Ayo. Ketika kantong kolektor diedarkan, Anda buka dompet, yang ada dalam pikiran Anda cari duit yang paling gede atau yang paling kecil? Kalau nggak ada duit kecil, nyeselnya luar biasa. Kenapa tadi nggak tukar dulu ya? Betul, saudara. Mau berangkat gereja, sebenarnya dia nggak pengen sarapan. Ya, dia mampir ke nasi uduk sebentar gitu. Mau tukar duit cepek ceng itu, 100.000 itu. Gitu. Supaya ada 10.000-nya, ada 5.000-nya, ada 20.000-nya, ada 50.000-nya. Ya, nah 100.000-nya hilang, udah ditukarkan tadi dengan dia beli nasi uduk duluan tadi. Ya, nah dia banyak punya pilihan sekarang. Bisa goceng, bisa ceban, bisa noban, ya, bisa goban. Ya, nah dari berbagai macam ya nominal itu, kira-kira mana yang Anda kasih untuk Tuhan? Ya, ambil yang paling kecil, lalu diremas-remas jadi kecil juga, enggak, supaya waktu masuk nggak kelihatan bahwa itu cuma 5.000. Ya, masuk. Nah, tapi pengennya kalau menuai, pengennya banyak. Bisa nggak? Nggak bisa.
Sikapmu dengan Tuhan aja begitu. Lalu Anda mengharapkan berkat dari Tuhan yang terbaik, yang terbesar dari Dia. Bisa nggak kira-kira terjadi? Nggak bisa. Ketika Anda bisa punya hati memberikan yang terbaik, terbesar untuk Tuhan, Anda punya hak untuk mendapatkan juga yang terbaik dan yang terbesar dari Tuhan. Amin. Itu flashback-nya seperti itu. Apa yang Anda ukurkan ke orang lain akan diukurkan kepadamu. Amin. Kalau Anda mengukur Tuhan seperti itu, Tuhan juga akan mengukur Anda seperti itu juga. Ya, saya nggak bicara jumlahnya. Kapasitas kesanggupan Anda berapa? Ya, kalau Anda punya duit banyak, ya semakin banyak juga untuk bisa dikategorikan sebagai yang terbaik, betul? Nah, lalu muncul pertanyaan, Pak, hati saya pengen memberi, tapi apa daya tangan tak sampai? Kebanyakan begitu ya, dengar begini-gini loh, pengen Pak, kalau aku udah kaya banyak duitnya itu, aku akan kayak orang itu memberi ini memberi itu, tapi Pak, ya, nah saudara, ya, dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-10-nya, baca di sini, lompat ya. Nah, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Nah, kalau hatimu sudah benar, dia akan memberikan benih. Cuma kadang-kadang hatimu nggak beres. Karena rakus, karena serakah dengan harta ini. Maksud saya begini, semua orang pasti punya income, entah berapa jumlahnya. Dari seluruh income Anda, 1/10 ada miliknya Tuhan, bukan? Kemarin sudah saya sarankan untuk punya 3 amplop atau 3 kotak. Amplop pertama tulisin Maleakhi 3 ayat 10. 1/10-an. Ya. Nah, atau mungkin warnanya merah. Waspada, hati-hati, penting. Makanya warna merah mencolok gitu ya. Nah, merah stabilo gitu ya. Ya, menyala. Lalu amplop yang kedua. Kuning, ya. Nah, itu amplop untuk benih. Lalu amplop berikutnya hijau. Ya. Ini kayak lampu lalu lintas saja. Merah, kuning, hijau. Ya. Nah, hijau itu apa? Roti. Ada persepuluhan, ada benih, ada rotinya. Jadi income Anda, berkat yang Anda terima dalam 1 bulan itu, kalau Anda ngitungnya per bulan, kalau Anda ngitungnya per minggu, ya nggak apa-apa. Anda bayar persepuluhan tiap minggu. Ya. Tapi kalau Anda ngitungnya per bulan, Anda bayar per bulan setiap awal bulan, gitu loh. Ya, setelah gajian, setelah semua diakumulasi hasil Anda, lalu Anda ambil 10% itu adalah miliknya Tuhan. Nah, cara memberikannya kemarin sudah kita ajarkan, tanya sama yang punya, kepada siapa, kemana, ya. Jangan menurut cara Anda sendiri karena Anda lihat terlalu banyak, lalu Anda mikir ini kalau ini saya bagilah gitu, ya. Nah,
Tanya sama dia saja. Karena seperpuluhan itu adalah miliknya Tuhan. Sekarang ada 90%, bukan? Yang di tangan Anda itu. Nah, 90% itu jangan langsung pakai semuanya. Angkat dulu di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau percayakan 90% ini kepadaku. 10% sudah Anda berikan Tuhan, ya. 90% Tuhan percayakan kepada Anda. Anda tanya sama Tuhan sekarang. Tuhan, dari 90% ini, rotinya berapa, benihnya berapa? Siapa yang sudah melakukan? Siapa yang sudah melakukan? Nah, kalau belum, mulai hari ini. Ya, mulai hari ini. Ini kan sebentar lagi akhir bulan. Ya, hitung-hitungan, hitung berkatmu satu-satu. Lah, sudah tahu ini 1 bulan ini Tuhan memberkati saya sekian. 10% punyanya Tuhan. 90% angkat dengan ucapan syukur karena dipercayakan untuk memegang 90% itu. Lalu tanya Tuhan lagi, benihnya berapa, rotinya berapa. Itu petani yang bijak itu seperti itu. Habis dia panen, dia ambil 1/10-nya, dibawa ke rumah Tuhan atau ke pendeta. Sekarang 90% dari hasil ya pertaniannya itu, panennya itu, dia nggak makan semua, dia nggak selap semuanya. Apa yang dilakukan oleh Pak Petani? Dia cari ya bulir-bulir padi itu yang bagus kualitasnya, lalu diikat, ditaruh, biasanya digantung di mana gitu ya, dijauhkan dari tikus gitu loh. Ya, ngapain disimpan di situ sampai berbulan-bulan? Pak, kok itu nggak ikut diselap? Kenapa? Jawaban Pak Tani adalah itu dipersiapkan untuk nanti kalau musim menabur telah tiba. Supaya ketika musim menabur itu tiba, aku sudah punya benihnya. Amin. Itu petani yang smart. Petani yang punya hikmat. Bukan petani yang ceroboh. Paulus menggambarkan tentang hukum tabur tuai itu seperti petani, bukan? Jadilah petani yang punya hikmat, yang smart. Ya. 90% itu jangan langsung dianggap roti semuanya. Tanya Tuhan. Walaupun Anda berpikir kondisinya 90% ini aja masih kurang untuk kebutuhan saya loh. Tapi ingat, hukum tabur tuai ditetapkan, diberikan, diadakan di muka bumi ini karena Allah punya keinginan, Allah punya tujuan akan memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin. Jangan mikir kurang. Kalau mikir kurang nggak pernah selesai. Amin. Tapi kita mulai menangkap idenya Allah dan nurut maunya Allah seperti itu. Nanti Anda lihat, hidup Anda penuh dengan mujizat. Dan ada peningkatan. Kenapa? Karena Anda tidak melupakan. Benih itu harus ada di tangan Anda. Jangan sampai ketika ladang itu atau musim menabur itu tiba, Anda kelimpungan. Tahu kelimpungan? Kebingungan. Aduh,
Ya, aku nggak punya benihnya. Kenapa nggak punya benih? Kenapa nggak punya benih? Ayo, kenapa nggak punya benih? Bukan karena Anda miskin. Bukan karena Anda miskin. 2 Korintus 9 ayat 10 tadi, baca sekali lagi. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakan dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Sekali lagi ya saya baca. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Jadi alasan nggak punya benih itu bohong besar. Alasan nggak punya benih itu bohong. Karena ayat ini mengatakan, ia yang menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya. Loh, kok benihnya nggak ada? Karena serakah. Benihnya dijadiin roti. Benihnya dijadiin roti. Amin. Ngerti saudara maksud saya? Jadi ada 3 perkara nih. Persepuluhan, benih, dan roti. Persepuluhan Anda harus ambil sikap. Terima, potong 1/10. Tapi tentang benih dan roti, Anda harus tanya sama Tuhan. Tuhan, benihnya berapa persen? Rotinya berapa? Ya, roti itu sisa semuanya. Bagian terakhirnya. Setelah Anda potong 1/10, Anda tanya Tuhan benihnya berapa. Nah, setelah Tuhan bilang benihnya segini, nah sisanya itu roti semua. Kenapa tentang benih ini Anda harus konfirmasi dengan dia? Karena dia yang menghitung. Dia punya plan, dia punya rencana. Aku kasih benih sekian. Supaya dia bisa menabur. Karena aku mau memberkati menurut kesanggupan, kesiapannya orang itu. Kalau orang itu siap untuk diberkati secara melimpah, Allah Tuhan akan memberikan benih yang banyak kepada Anda. Karena yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Yang menabur banyak akan menuai banyak. Masih bingung ya? Masih bingung? Nah, saudara, perkara tabur tuai ini sebenarnya hal yang sudah umum. Bahkan di gereja-gereja pasti diajarkan. Cuman saya kasih remnya juga. Lakukan, bukan karena Anda pengen kaya. Lakukan karena Anda mau taat dengan Tuhan. Amin. Bahwa itu perintah Tuhan. Bukan keinginanmu untuk menabur itu. Tapi ketika Tuhan mengizinkan Anda menabur, Dia berikan benihnya kepada Anda. Lakukan dan jangan kurangi benihnya. Supaya hasilnya maksimal sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Belajar seperti Ishak tadi. Ya, Ishak itu menabur, tahun itu dia menuai 100 kali lipat ganda. Dia menjadi orang kaya. Tambah kaya, kian lama, kian kaya. Amin. Nah, menjadi kaya tidak salah. Asalkan Anda kaya bukan karena Anda pengen kaya. Karena diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah, satu hal lagi ya.
Oke, tentang pundi-pundi yang berlubang. Nah ini, pundi-pundi yang berlubang. Nah, apa itu pundi-pundi orang yang berlubang? Orang yang egois selalu minta berkat berlimpah untuk memuaskan egonya dengan berkat Allah. Mereka yang hidup untuk dia mengarahkan kekayaan yang ia dapat untuk memuliakan Tuhan. Dahulukan kepentingan dia, maka ia akan memberkati hidup Anda secara melimpah. Baca Hagai 1 ayat 6-9. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Jadi, naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan, kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ini alasannya. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku akan memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Ini yang dinamakan pundi-pundi yang berlubang. Dia bekerja, berusaha, berhasil. Tapi ketika dimasukkan ke dalam lumbungnya, pundi-pundinya, bocor aja gitu. Ya, ada nih orang ya, padahal udah sukses gajinya banyak, gitu. Tapi nggak bisa nyimpen. Ada saja. Gitu. Habis dapat berkat ini gitu ya, nanti istrinya sakit, masuk rumah sakit, gitu ya. Bayar rumah sakit, gitu ya. Ya loh, itunya rusak, gitu ya. Betulin itu, betulin ini. Gitu ya. Lah, itu namanya pundi-pundi berlubang, ya. Jadi nggak ada kelihatannya, nggak ada bukti gitu loh. Sehingga orang lain nggak bisa melihat adanya berkat Allah di dalam kehidupan Anda. Ternyata, saudara, ya, menurut Hagai 1 tadi itu, orang itu ya karena dia selalu memperhatikan dirinya sendiri, harus mengutamakan Tuhan, perhatikan orang lain, perhatikan Allah. Nah, jiwanya ada untuk apa? Memberkati orang lain. Nah, saudara, ketika kita mulai memperhatikan Tuhan lebih daripada diri kita, apa yang terjadi? Hagai 2, 19-20. Kitab Hagai itu baca sendiri di rumah ya nanti ya. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya. Mulai dari hari yang ke-24, bulan ke-9. Mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan. Perhatikan, apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung, dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima, ya, dan pohon zaitun belum berbuah. Mulai dari hari ini, aku akan memberi berkat. Amin. Tadi di sini Tuhan memerintahkan kekeringan ke atas gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan atas segala usaha, sehingga semuanya tidak menghasilkannya.
Tapi ketika mereka mulai memperhatikan, meletakkan dasar bait Tuhan, perhatikan, apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung? Nah, benihnya dikeluarkan. Kemana? Ditabur di ladang. Tuhan memberikan kesempatan. Sehingga Anda punya kesempatan untuk menabur benih. Ketika Anda menabur benih, disitulah sarana kerja Allah, hukum tabur tuai, mulai berfungsi. Karena kamu menabur, kamu menuai. Dan Tuhan mengatakan di sini, mulai dari hari ini, aku akan memberi berkat. Kapan berkat itu mulai diberikan oleh Allah kepada Anda? Ketika Anda menjadi seorang penabur. Ketika benih di dalam lumbungmu sudah dikeluarkan. Amin. Ketika benih yang ada di dalam lumbungmu sudah dikeluarkan. Kalau hari ini benihnya masih tersimpan di situ, jangan Anda berpikir Anda akan menikmati tuaian. Kalau Anda nggak mengerti kemana harus ditabur, tanya sama yang memberi benih. Tuhan, kenapa Engkau beri aku benih? Benih itu harus ditabur kapan? Benih itu harus ditabur kemana? Nah, tanya sama dia. Bawa aku ke ladang itu. Supaya aku bisa mengeluarkan benih itu dari lumbungku. Ketika benih itu dikeluarkan dari lumbung, ada statement ini. Mulai dari hari ini, aku akan memberi berkat. Ya. Ayo saudara mulai belajar nih, ya. Memberi bagus. Kalau dengan pengertian seperti apa yang kita pelajari malam hari ini. Saya tidak mengajar tentang teologi kemakmuran. Tapi ini sebuah prinsip yang Allah buat untuk kita semuanya. Selama langit bumi ini masih ada, Allah tidak pernah mencabut hukum tabur tuai. Karena dia mau memberkati umatnya dengan tabur tuai ini. Barang siapa menabur, dia akan menuai. Kenapa orang tidak menabur? Karena banyak pertimbangannya. Amin. Menabur dengan iman. Iman itu mendengar dari Tuhan. Amin. Nah, nanti apa yang Anda lakukan akan tepat seperti apa yang dia inginkan. Oke, ya. Nah, dulu saya pernah sempat ya, ini kesaksian sedikit untuk menutup. Sampai saya beli bukunya. Karena bukunya judulnya sangat menggiurkan. 30, 60, 100 kali lipat ganda. Nah, yang pernah beli buku itu pasti tahu siapa yang ngarang. Ya. 30, 60, 100 kali lipat ganda. Itu judul bukunya. Ya, yang ngarang bule, orang luar negeri. Tapi sudah diterjemahkan ya di Indonesia. Buku saku kecil. Bicara tentang memberi. Menabur. Ternyata yang mengarang itu pakar ekonom. Ya, yang sudah menjadi hamba Tuhan. Wah, saudara, sangat dihargai. Bicara tentang tabur tuai. Tiada hari tanpa bicara tabur tuai. Bahkan dia pernah berkata, sampai akhir zaman, aku tidak akan pernah berhenti khotbah tentang tabur tuai. Jadi dia merasa spesial ada di situ. Pokoknya setiap khotbah, dia pasti khotbah tentang tabur tuai. Nggak heran, sudah. Setiap dia datang ke Indonesia, ya ceritanya, ya selalu tentang tabur tuai itu. Dan banyak orang mulai mendengarkan.
Salah satu murid saya ikut. Waktu itu diadakan di Bapindo Plaza. Ya, Sudirman. Nah, ikut ya, setelah dia ikut mendengar tentang itu. Siapa yang mau menabur? Kalau ditantang semuanya gitu ya. Akhirnya sudah nekat. Ya, karena dia nggak bawa duit banyak. Ya, akhirnya yang ditabur apa? Kunci mobil sama STNK-nya. Ya. Nanti BPKB saya kirim. Artinya apa? Dia tabur mobilnya. Gitu ya. Nah, terus waktu itu dia nggak cerita dengan kita. Ya. Waktu itu saya masih buka pemuridan di Pondok Indah. Nah, lalu satu kali dia bilang gini, Pak Gideon, ya, bisa nebeng nggak? Gitu ya. Loh, mobil kamu di mana? Saya bilang, baru di mobil itu dia cerita. Gini Pak, ya, setahun yang lalu nih, ya, saya tabur. Ya, apa yang kamu pikirkan ketika kamu menabur? Habis khotbahnya gini Pak, kamu tabur mobil tua dapat mobil baru, nah, gitu ya. Kamu tabur sepeda dapat motor, kamu tabur motor dapat mobil, ya. Kamu tabur kos-kosan dapat rumah gedong. Intinya begitu. Wah, akhirnya karena dia mobilnya kijang, dia mau saudara tabur kijang nanti menuai apa? Gajah. Ya. Ya, paling enggak Jaguar ya, gitu ya. Panther. Lah, saudara, tabur. You know. Sampai saya udah nggak pemuritan di Pondok Indah, satu kali saya ditelepon seorang, diundang untuk khotbah di kantor. Ya, ketika saya datang, khotbah hari Jumat itu, ya, ada kegiatan kantor, saya kaget. Ternyata dia. Ya toh? Nah, terus saya ingat peristiwa itu. Saya tanya, ngomong-ngomong, dulu kamu pernah tabur tuai. Bagaimana itu? Udah menuai belum? Pak, saya sekarang kalau berangkat kerja, naik saya kadang-kadang Volvo, kadang-kadang Mercy. Ya, yang jendelanya banyak. Bis kota. Wah, saudara gitu. Dia bilang, nggak menuai Pak. Kok bisa gitu, gimana ya? Lalu setelah acara ibadah, kantor 1 jam itu, lalu dia bilang, ya Pak Gideon punya waktu nggak? Nah Pak, makan yuk, makan siang. Ya, kayak diajak makan, bayarin ya, oke. Makanlah. Saya tahu dia mau ngobrol sama saya, bukan masalah makannya. Ya oke, ya. Lalu ngobrol sambil makan gitu. Ya, lalu dia tanya, Pak, ya, kenapa saya menabur? Kok nggak menuai? Jawaban saya singkat. Kamu menabur dengan nafsu. Kamu menabur dengan nafsu. Ya. Tapi saya dengar dia ngomong, iya. Kamu nggak konfirmasi dari Tuhan. Coba, ketika kamu menabur, kamu pengen apa? Ya pengen saya dapat mobil yang baru, Pak. Nah, kamu pengen kan? Disitulah kesalahannya. Kamu pengen. Sebenarnya bukan keinginanmu. Kalau Anda main dalam tabur tuai ini, dan Anda ikut sertakan keinginanmu untuk memperoleh sesuatu, itu sudah digolongkan nafsu sebenarnya gitu. Baru enggak dia. Ya. Nah, coba mulai perbaharui. Lalu saya ajarin. Coba. Kamu itu punya hati menabur. Kamu bukan orang pelit. Ya, bukan orang egosentris, bukan. Kamu rela melakukannya. Cuman caramu salah. Coba lakukan dengan cara benar. Nanti pasti beda.
menabur kalau Tuhan suruh. Ya. Nah, bukan karena Anda pengen menuai. Dia lakukan, saudara. Ya. Nah, satu hari saya buka pemuridan, ya, di pondok di Permata Buana ditanya, ya, di Pondok Indah. Lalu saya buka di Permata Buana. Di Permata Buana itu di rumahnya Bu Sofi Koswara itu loh, ya. Nah, itu saya buka pemuridan di sana. Nah, dia ikut di situ. Nah, waktu ikut, nah pulang bareng gitu, dia sudah punya mobil. Dia punya mobil. Gitu. Saya tanya, deh, hebat nih, gimana ceritanya itu? Nah, Pak, ini hasil tuaian ketika saya menabur. Menabur dengan benar. Menuai. Kalau menabur dengan nafsu, nggak akan menuai, saudara. Ya, nah, mulai belajar ya, ngerti Tuhan menyediakan ini, tapi Anda jangan melakukannya dengan maumu sendiri. Amin. Oke, ya. Besok kita akan lanjutkan. Selain menabur tentang uang, dan itu Anda akan menuai, ternyata ada benih-benih rohani juga. Benih di alam roh. Dan Anda juga menuai perkara-perkara roh. Ya, karena hukum tabur tuai ini tidak hanya berlaku untuk masalah duit saja, tapi untuk yang lainnya juga. Besok hari Senin kita kembali untuk melanjutkan ya pelajaran tentang hukum benih. Oke, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.